Bisa saja kita kunci kamar, kita makan dan minum, lalu bukan sekedar cuci mulut, cuci muka sekalian, supaya tidak ketahuan. Tapi kita tidak mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau melakukan hal tersebut karena kita yakin usaha untuk mengelabui Allah adalah membodohi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tarawih rahimani wa rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah, berselawat dan mengirimkan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita diingatkan oleh Ustadz Imam kita dengan surat Az-Zalzalah tentang hari kiamat yang pasti terjadi, disusul dengan kebangkitan. Lalu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan walau sekecil zarrah, sebagian ahli tafsir menafsirkan zarrah adalah semut. Ada yang menafsirkan debu yang kita lihat di pagi hari di saat kita membuka jendela. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil itu, dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang melakukan walau sekecil zarrah, sekecil debu atau semut, suatu keburukan, dia pun akan melihatnya. Tentu mendengarkan ayat ini membuat kita harus waspada dan hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Di antara kunci untuk mendapatkan keselamatan di dalam mengarungi samudra kehidupan ini adalah hidup dengan kejujuran. Ini merupakan sambungan atau melengkapi apa yang saya bicarakan di khutbah Jumat baru ini di atas mimbar ini. Dengan judul meraih derajat siddiq dengan puasa. Adik-adikku yang mencatat, meraih derajat siddiq dengan puasa. Bukankah gelar as-siddiq itu punyanya Abu Bakar? Yang mana Rasulullah SAW katakan, andaikan ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh umat ini selain Nabi Muhammad SAW, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Nah, dengan gelar as-siddiq yang dimiliki oleh Abu Bakar, apakah kita bisa memiliki sifat itu juga? Jawabannya bisa, justru harus. Ini hal yang harus disadari, bahwa umat Islam harus memiliki sifat as-siddiq tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang jujur dalam janjinya kepada Allah. Lalu sebagian dari mereka ada yang telah wafat, meninggal dunia, dan sebagian lagi menunggu, dan mereka itu tidak merubah janji yang sudah mereka berikan kepada Allah. Kita para muslim, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ tersirat, di situ terkandung janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga nama harumnya agama ini, agama Islam ini. Sudah saya sebutkan bahwa yang akan kita bicarakan adalah menggapai derajat siddiq dengan puasa. Kata siddiq berasal dari kata sidik.
yaitu kejujuran yang sejati. Yang mana sama-sama kita ketahui pentingnya sidik ini. Sampai merupakan syarat para nabi dan rasul, mereka harus memiliki sifat sidik, kejujuran yang sejati. Di antara hal yang cukup mengiris hati, menyayat kolbu. Biasa kita dengarkan dan bisa jadi sebagian dari kita pernah mengucapkan kalimat ini. Lebih mending bertransaksi dengan orang kafir. Lebih mending belanja di toko orang kafir itu. Mereka jujur dibandingkan tokonya orang Islam. Biasa kita dengarkan kalimat itu kan. Ini tidak pun kalau memang kenyataan seperti itu, sebagian daripada mereka yang mengaku muslim tidak jujur di dalam muamalahnya, tidak boleh, tidak bisa lagi protes, tapi introspeksi dirilah. Perbaiki keadaan ini. Sekali lagi kita punya tanggung jawab untuk menjaga nama harum agama Allah Subhanahu wa taala yang kita anut ini. Sungguh memalukan jikalau dibandingkan antara dia dengan orang kafir, lebih jujur tokoh yang kafir itu daripada tokohnya dia, bahkan dia Pak Haji misalnya. Subhanallah, tidak pantas. Harus introspeksi diri, perbaiki diri. Walaupun memang kejujuran dalam Islam itu jauh lebih tinggi dibandingkan kejujuran secara umum. Mereka di luar Islam jujur karena memandang akibat buruk daripada kedustaan. Kalau berbohong, suatu saat orang tidak percaya lagi, tidak laku misalnya. Sedangkan kita dalam Islam jauh lebih dalam kejujuran kita. Kita jujur karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala redho. Allah menyukai sifat jujur dan Allah Subhanahu wa taala membenci sikap dusta. Ini yang pertama. Motivasi kita untuk memiliki kejujuran. Karena kita beriman, kita tahu Allah Subhanahu wa taala suka kejujuran dan Allah Subhanahu wa taala membenci kedustaan. Lalu yang kedua, kenapa kita memiliki sifat jujur itu? Karena didasari oleh keyakinan kita. Allah Al-Alim, Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dia Maha melihat segala sesuatu. Sehingga walaupun kita berkesempatan untuk melakukan suatu kebohongan, tapi kita tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut walaupun untuk meraih kepentingan-kepentingan pribadi kita. Karena selalu yang kita jaga adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kejujuran kita adalah kejujuran yang dibangun di atas iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puasa ini membentuk kejujuran. Di saat kita berpuasa, bisa saja kita sembunyi-sembunyi makan dan minum. Akan tetapi tidak kita lakukan hal tersebut. Bisa saja kita kunci kamar, kita makan dan minum, lalu bukan sekedar cuci mulut, cuci muka sekalian. Supaya tidak ketahuan. Tapi kita tidak mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau melakukan hal tersebut karena kita yakin usaha untuk mengelabui Allah adalah membodohi diri sendiri. Nah, hikmah yang diinginkan dengan puasa ini adalah bawa sifat ini keluar Ramadan. Sebagaimana di bulan Ramadan, bahkan makanan sebenarnya makanan kita, minuman kita, istri kita, suaminya masing-masing. Halal pada hakikatnya. Namun kita tinggalkan semua itu. Walaupun makanan kita sendiri dari uang kita beli. Minuman kita sendiri dengan uang kita beli. Namun karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Karena semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bawa sifat ini dalam semua aktivitas kita. Setiap kali mau disuap, ingat. Makan dan minum pun Allah lihat. Masa urusan suap menyuap Allah tidak lihat?
Setiap kali kita mau melakukan dosa besar atau kemaksiatan kepada Allah, ingat, sebagaimana di bulan Ramadan, kita tidak melakukan pembatal puasa karena yakin Allah melihat kita. Begitu pula lah, apapun yang kita lakukan ini, apa yang akan kita lakukan, jikalau itu adalah hal yang tidak diridai oleh Allah, segera hentikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejujuran ini adalah syarat penentu iman. Kejujuran adalah syarat penentu iman. Mengapa demikian? Iman tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Iman tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dan hal juga yang harus untuk kita benar-benar fahami. Dan itu adalah keberuntungan kita di saat kita fahami dan kita praktekkan. Bahwa kejujuran itu adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan yang hakiki dan kesuksesan yang sejati. Mengapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan, intasdukillaha yasdukka. Coba perhatikan betul kalimat ini. Kalimat yang andaikan bisa kita simpan baik-baik dan kita hidupkan, kita pakai dalam menjalani samudera kehidupan ini. Bahagia kita dunia dan akhirat. Intasdukillaha yasdukka. Kalau engkau jujur kepada Allah, pasti Allah wujudkan kemauanmu. Kalau engkau jujur kepada Allah, pasti Allah wujudkan cita-citamu itu, harapanmu. Hadis ini lengkapnya dalam riwayat Imam At-Tahawi pada kitab Syarah Ma'ani Athar, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim melalui sahabat yang bernama Syaddad ibn al-Had. Anna rajulan minal A'rab ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang dari Arab Badui. Badui itu dikenal orang-orang yang mempunyai sifat pengerangi. Mereka mempunyai sifat kasar. Tidak kenal basa-basi. Tapi itu bukan kurang ajar. Tapi memang bawaannya seperti itu. Kalau bicara keras suaranya, tidak pakai basa-basi, to the point. Ya. Lalu si Badui ini datang kepada Nabi SAW, beriman kepada Nabi, masuk Islam. Lalu dia pun mengatakan, inni muhajirun ma'ak. Aku berhijrah bersamamu. Biasanya kalau para sahabat berbicara kepada Nabi itu dibuka dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ini tidak, to the point. Inni muhajirun ma'ak. Saya berhijrah bersamamu. Maka dia pun ikut berhijrah sebagaimana para sahabat. Berlalulah hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampai akhirnya terdengar seruan jihad fi sabilillah. Bersiap-siaplah Rasulullah dan para sahabat. Ternyata dia pun ikut. Dan Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat, perhatikan orang ini. Perhatikan si Badui ini. Dia ikut dalam jihad fi sabilillah. Terjadilah perang antara umat Islam dan kaum kafir. Sampai akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh umat Islam. Maka dikumpulkanlah ghanimah, harta rampasan perang. Dan Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah ini. Di saat pembagian ghanimah, si Badui ini sibuk mengurusi kuda-kuda perang. Maka Rasulullah SAW menitipkan jatah dia kepada teman-temannya. Teman-temannya membawakan jatah dia. Sesampainya di hadapan dia, jatah dia mengatakan, mahadha. Apa ini? Maka teman-temannya mengatakan, qasamalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membagikan bahwa ini jatahmu. Di bawahnya khas atau jatah dia itu, pembagian dia itu di bawahnya dan disyarinya Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, ma hadza. Tidak memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tidak.
Dia bilang, ya Muhammad, apa ini? Maka Rasulullah mengatakan, qasamtulak, saya bagikan ini jatahmu. Dia pun mengatakan, ma ala hadzat taba'tuka. Aku ikuti kamu, beriman kepadamu, masuk agamamu bukan untuk ini. Dikembalikannya itu kepada Rasulullah. Walakinni ittaba'tuka ala an urma hahuna bisahmin. Tapi saya itu mengikuti agamamu karena saya mau ikut dalam perang jihad dan sini tertancap panahnya musuh. Fa'amuta fa'adkhulal jannah. Sehingga saya mati syahid, masuk surga. Jalan singkat yang mau dipakainya. Tapi saya kira tidak semua orang juga berani seperti ini. Di hadapan Rasulullah SAW dia mengatakan seperti itu. Apa tanggapan Rasulullah? Intasdukillaha yasdukka. Kalau kamu jujur karena Allah, maka Allah pasti akan penuhi harapanmu itu. Ini Nabi yang berkata ini, seorang yang mustajab kata-katanya. Mungkin kalau kita yang di posisi itu menyesal berkata seperti itu. Kenapa tadi saya bilang begitu? Nanti mati betulkah? Ini dia tidak tarik ucapannya. Maka berlalulah hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sampai kembali diserukan seruan jihad fi sabilillah, kembali dia ikut. Terjadi peperangan antara umat Islam dengan kaum kufar. Sampai akhirnya selesailah peperangan ini, para sahabat Nabi SAW yang masih sehat menggotong mayat-mayat dari umat Islam. Sampai ada sekelompok sahabat menggotong satu mayat ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, ahu, apakah dia ini orangnya itu? Apakah dia orangnya? Sahabat pun mengatakan, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Ternyata anak panah musuh tertancap persis di tempat yang dia tunjuk dengan jari-jarinya. Ya, tempat yang dia tunjuk dengan jarinya. Maka Rasulullah mengatakan, sadaqallaha fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah penuhi cita-citanya. Lalu Rasulullah mengkafaninya, mensolatinya. Lalu kata sahabat, di antara doa Rasulullah yang terdengar saat itu, Allahumma inna hadza abduka kharaja muhajiran fi sabili. Ya Allah, ini adalah hambamu. Dia keluar berhijrah ke jalanmu. Fa qutila syahidan wa ana syahidun alaihi. Akhirnya dia pun terbunuh syahid. Rasulullah yang mempersaksikan bahwa dia mati syahid. Karena tidak semua orang yang mengatakan dirinya syahid atau digelari syahid belum tentu syahid. Tapi ini Rasulullah SAW yang mempersaksikan bahwa dia mati syahid. Kata Rasulullah, dan aku menjadi saksinya ya Allah bahwa dia syahid. Masyarul muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita sekalian, khususnya kalimat itu. Bukan sekedar berlaku pada Arab Badu ini. Intasdukillaha yasdukka. Kalau kalian jujur kepada Allah, Allah pasti wujudkan harapanmu. Semua kebaikan. Ini berkenaan dengan semua kebaikan. Misalnya seseorang berkeinginan naik haji. Atau seseorang dalam kebaikan apapun. Asalkan dia jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan itu. Syarat dari kejujuran cuma dua. Syarat dari kejujuran ini yang Allah akan wujudkan cita-cita seseorang cuma dua. Yang pertama adalah harapan yang serius kepada Allah. Harapan yang serius kepada Allah. Di antara yang menunjukkan harapan yang serius kepada Allah, sering benar-benar meminta kepada Allah apa yang dia mau. Ibaratnya begini ya. Karena sebagian orang itu berdoa, tapi sembarang yang dia lihatnya. Atau dia berdoa, pikirannya lain. Ibarat orang yang mengajukan proposal, langsung bertemu dengan bos, dan tes dia begini. Ini proposal gue. Terlalu sombong. Kira-kira akan dikabulkan proposal itu. Dia ajukan proposal, tapi dengan gaya berpaling. Itu ibarat orang yang berdoa memohon kepada Allah, tapi acuh tak acuh.
Syarat yang pertama adalah punya harapan yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar ketika dia meminta kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Yang kedua adalah usaha yang serius. Usaha yang serius sesuai dengan kemampuan kita saja. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita kemampuan lebih, berbuat lebih daripada kemampuan kita. Yang Allah ingin lihat sekedar usaha yang serius dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi apa yang kita harapkan tersebut. Akhir daripada surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang benar-benar serius berjuang di jalan kami, akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Arti kebersamaan di sini adalah Allah akan mendukung dan Allah akan menolong orang-orang yang berbuat baik tersebut. Ini yang sempat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.